sekarang ini nih ya, semasa lu udah hijrah lah ya, apa masalah terbesar yang pernah lu hadapin? Pernah sempat ngerasain loh kok gue hijrah, gue tobat, duit gue malah tambah habis dan lain-lain. Nah, kalau memang semua kehidupan sebelum manusia tobat, apapun kelakuannya, kalau memang itu udah jadi kehidupan yang baik, lu ngapain mikir berhenti sih? Iya, iya. Kadang gue mikir ya balik lagi. Salah satunya ternyata kesimpulannya adalah mereka digebukin bro sama kehidupan sejadi-jadinya. Digebukin sama kehidupan sejadi-jadinya. Iya. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Alright guys, ini adalah part terakhir obrolan gue bareng sama Ustadz Dennis Lim di Daniel Tetangga Kamu. Dan ini gak berasa banget ya, ternyata kita sudah ada di part terakhir. Asli gak berasa. Nah, gue pengen ngucapin terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari part awal sampai terakhir. Dan thank you juga buat kalian yang sudah order merchandise kita. Coba dong tag Instagram kita pas kalian lagi pakai merchandise-nya, right? Nanti kita repost. Buat kalian yang mau juga langsung aja buka Tokopedia kita. Nih ada official Tokopedia-nya. Search DMN Official Merch atau scan QR code yang ada di sini. Ini akan langsung membawa kalian ke official shop kita. So langsung aja gue ngobrol lagi sama Ustadz Dennis. Bro, lo pernah apa sih namanya, sakau balik jadi bandar judi gak? Enggak, alhamdulillah. Gue kira gini. Kalau memang semua kehidupan manusia sebelum hijrah lah, sebelum tobat lah, kalau memang semua kehidupan itu sudah jadi kehidupan yang baik, yang Tuhan lu ridho, Tuhan lu senang ngelihatnya, gak akan ada manusia yang kepikiran tobat. Ya gak sih? Wait. Gini, bandar judi misalkan bandar judi. Terus akhirnya dia, kalau memang waktu dia jadi bandar judi itu Tuhannya udah suka, kenapa dia kepikiran berhenti? Right, of course. Dia bakal terus jadi bandar judi. Kalau waktu dia jadi koruptor Tuhannya udah suka, kenapa dia akhirnya kepikiran pengen berhenti misalkan? Jadi gitu, kalau orang tobat dari apapun, tobat dari zina misalkan, tobat dari misalkan dulunya kerja di tempat hiburan malam misalnya, apapun itu. Kalau memang semua kehidupan sebelum manusia tobat, apapun kelakuannya, kalau memang itu udah jadi kehidupan yang baik, lu ngapain mikir berhenti sih? Iya kan? Tapi baiknya itu dari, misalnya contoh deh, si bandar judi yang dia punya mobil banyak banget, dan habis itu dia yang tadi deh, either istrinya cerain dia gara-gara dia nggak mau beliin mobil kelima gitu. Dan dia mikirnya ya udahlah, berarti Tuhan pengen gue kawin sama istri baru gitu misalnya. You know what I mean? Like dia atau enggak dia minum obat supaya dia bisa tidur gitu. Ya udah, ini salah satu aja karena karena sekarang ini ya, truth atau kebenaran itu udah di mata masing-masing orang gitu. Gue bahagia, gue tajir, gue punya mobil banyak banget. Ya masalah gue cuma susah tidur, ya udahlah. You know what I mean? You know what I mean? Like dia mungkin emang belum dapat tuh. Dia belum dapat kedamaian sesungguhnya gitu, dari kebenaran gitu. Tapi dia udah dapat kebahagiaan versi dirinya. You know what I mean? Like jadi sebenarnya tuh kalau misalnya untuk dia tobat, I think ya sulit karena emang hidupnya udah enak. Karena kadang-kadang kita mikirnya cuman Tuhan yang bisa kasih kita berkat. Tapi sebenarnya setan pun juga bisa kasih kita kekayaan. Bukan berkat gitu, kekayaan. Setan pun bisa kasih seseorang kekayaan dan bikin dia ngerasa itu adalah berkat dari Tuhan. Which is a fake, you know what I mean? Ya udah, tadi tinggal dibalikin. Pengen kebahagiaan versi lu atau kebahagiaan versi pencipta lu. Lu sama pencipta lu pintaran mana gitu aja. So good. Ibarat kalau misalkan kayak, oke, gue pengen jadi pemain bola hebat nih. Mau ikutin siapa nih? Mau ikutin Lionel Messi atau Chef Juna? Nggak nyambung, ya kan? Walaupun misalkan ternyata Chef Juna jago main bola misalkan, ya. Jadi udah nih, oke, lu punya bahagia versi lu sendiri, oke, terserah. Tapi masalahnya lebih bener bahagia versi lu atau lebih bener bahagia versi pencipta lu? So good. Paling ngobrolannya jadi melebar. Berarti, nah gimana cara buktiin dia pencipta gua? Udah ngobrol lu sama Ustadz Feli kan?
Udah selesai. Ustadz Felix ya, nonton ya nanti ya, udah ada linknya kok, langsung aja coba cek. Gimana ngebuktiin kalau misalnya lu diciptain sama Tuhan. Iya. Lu semasa sekarang ini nih ya, semasa lu udah hijrah lah ya, apa masalah terbesar yang pernah lu hadapin? Masalah terbesar yang dihadapin, kalau yang jujur, yang juga mudah-mudahan menjadi impian ya sekarang adalah pengen mati dalam keadaan mudah-mudahan semua dosanya udah diampuni yang dulu. Itu bukan masalah bro, itu harapan. Bagi gue gak salah. Harapan. Bagi gue gak salah. Bagi gue masalah kalau misalkan jadi sekarang bahagia gue adalah kalau misalkan gue tambah dekat dengan Allahnya. Masalah bagi gue adalah kalau gue gak tambah dekat sama Allahnya. Jadi apapun yang gue lakuin, yang selalu jadi pertimbangannya harus adalah gue yang mana nih yang membuat gue tambah dekat sama Allah. Jadi kalau misalkan mungkin masalah yang lu maksud adalah kayak yang waduh gue jadi miskin nih. Enggak, tiba-tiba ditipu orang nih. Atau gue jadi ditipu orang nih. Dan segala macam. Pernah sempat ngerasain loh kok gue hijrah, gue tobat, duit gue malah tambah habis dan lain-lain. Tapi akhirnya tadi setelah itu semua dilalui, enggak tuh setelah akhirnya itu malah jadi jalan gue tambah dekat sama Allahnya. Itu malah ternyata itu blessing dan itu berkah. Jadi ya justru kadang gue mikir ya balik lagi. Kenapa sih tokoh-tokoh hebat di dalam keagamaan siapapun itu mereka jadi punya pribadi yang akhlaknya luar biasa. Salah satunya ternyata kesimpulannya adalah mereka digebukin bro sama kehidupan sejadi-jadinya. Digebukin sama kehidupan sejadi-jadinya? Iya. Ada kalau di dalam Islam ada nabi yang diuji 18 tahun kena penyakit kulit sekujur tubuhnya. Nabi Ayub alaihissalam. Dan bahkan waktu kena penyakit kulit anak kandungnya 12 orang meninggal. Barengan semuanya. Tapi beliau pengen berdoa minta sembuh aja malu. Karena ngerasa bahagia dari Allah, nikmat dari Allah masih terlalu banyak. Ini orang kok bisa punya hati kayak begitu gitu. Dan gue pengen sebahagia itu gitu. Sehingga akhirnya ya udahlah. Berarti definisi bahagia, musibah, nikmatnya itu yang mesti benar-benar dicungkir balikin semuanya. Dari yang tadinya masalah terbesar apa sekarang menjadi masalah terbesar adalah ya kalau gak diampunin sama Allah, kalau gak tambah lebih baik daripada kemarin, kalau diri ini gak jadi manfaat, mudah bagi Allah matiin gue detik itu juga pas lagi maksiat, tapi sekarang gue udah diizinin dikasih umur lebih panjang, tapi guanya gak malah tambah jadi manfaat, ya itu jadi masalah bagi gue. Jadi kalau misalkan dibilang, bukan itu yang gue maksud, tapi emang ya masalah dan bahagianya gue tinggal Allah suka atau Allah tidak suka. Udah itu. Misalnya gini deh, lu udah puasa Nabi Daud gitu ya, dan habis itu lu udah ya ke podcast kemana-mana menyebarkan supaya orang jangan judi dan menyebarkan kebaikan lah kayak gitu kan, dan membuat orang bergantung lagi kepada Allah lagi, kembali ke sholatnya lagi dan lain-lain gitu ya. Tapi kenapa setelah lu melakukan semua itu lu masih kena masalah? Ngerti gak? Kenapa Allah masih memberikan masalah gitu? Karena balik lagi ketika kenapa kita kena masalah, jadi gini, bukan berarti orang bilang kalau pengen hidupnya bahagia nurut sama Allah katanya gitu ya. Tapi definisi bahagianya ini balik lagi yang dilurusin. Bahagia yang sebenarnya nanti bukan ketika lu udah gak ada masalah, bukan. Karena selagi lu hidup masih pasti ada masalah. Tapi bahagia adalah ketika balik lagi ya, ketika akhirnya kita tambah dekat sama Allahnya. Dan ketika orang bilang ini kepahitan, ini kenapa gue masih kena masalah dan segala macem, bukan berarti kita tidak boleh bahagia di dunia. Tapi salah tempat kalau kita mewajibkan diri kita harus bahagia di dunia. Karena Allah sudah menciptakan tempat bahagia yang sebenar-benarnya. Surga. Sekarang adalah audisi untuk mencari tahu siapa sih yang paling layak masuk ke tempat bahagia itu. Ya kita kalau gak lolos audisi ya entah kan ini VJ Daniel biasa kan. Ini siapa nih? Kalau gak lolos audisi. Tapi gue setuju banget. Gue pernah dengar ada orang yang bilang kalau misalnya lu menganggap kehidupan ini seperti Disneyland, lu akan kecewa. Tapi ketika lu menganggap hidup ini seperti sekolah, lu akan bangga gitu dan lu akan meraih kesuksesan. Karena kalau misalnya di Disneyland, amusement park, lu harusnya kayak you feel entitled untuk
hidup ini membuat tuh bahagia terus gitu. Tapi kalau misalnya lu melihat ini sebagai sekolah, ketika hidup lagi ngegebukin lo, lu ngelihat ini sebagai pelajaran karena lu bentar lagi akan naik kelas gitu. So I think it's really good yang tadi lu bilang gitu. Dan apalagi kita benar-benar udah full circle banget sih bro. Kayak masuk ngomongin dari yang tadi bahwa ini semua hanya titipan dan bukan milik kita, dan bagaimana kita melihat hidup ini, apakah ini sebuah kayak di hidup ini semuanya tempat bahagia untuk kita yang harusnya Tuhan ngasih. Tuhan, gue udah ngelakuin ini, gue udah ngelakuin itu, gue udah ngelakuin ini. Kok gue gak bahagia? Padahal that's not the point gitu. Justru tugas kita adalah membuat Tuhan bahagia gitu. Maksudnya bukan Tuhan membuat kita bahagia. I feel like it's makanya ada sih syarat dan ketentuan tadi gitu. Which I really enjoy. Bro, gue tahu gak banyak ya, gue maksudnya di semua tetangga-tetangga yang gue undang gitu ya, gak banyak nih orang-orang yang gue tahu banget gue satu frekuensi sama dia. You know, karena bahayanya ketika gue satu frekuensi, kita bisa ngobrol sampai berjam-jam bro. Dan gue pengen banget ngobrol lagi sama lu, tapi sayangnya it's so late already. Dan besok lu ada kerjaan lagi dan lu harus balik ke Bogor lagi gitu. Dan ini kayak ujung ke ujung. So I wanna honor your time, dan gue pengen bilang thank you banget bro. Thank you banget. It's such a enlightening ngobrol sama lu. Dan gue beneran deh, nanti kalau misalnya ke Bogor, gue mau main sama lu, mau main sama Ustadz Felix juga. Kita hangout bareng, kasih tahu gue tempat makan yang enak di Bogor. Siap. Biar kami yang jamu, Masya Allah. Gue juga makasih banyak ini kok, Masya Allah. Siap, thank you banget. Dan biasa ini kita ada sedikit souvenir lah dari kita ya. Tetangga saling menyangga, bukan menyanggah. Betul. Jadi kita berharap banget ini souvenir ini mengingatkan lo sebagai tetangga gue yang udah main kesini, tetangga yang udah main ke tempat gue. Thank you banget. Dan ya kepada semua tetangga kita yang udah nonton, dan yang pastinya mudah-mudahan tadi itu apa yang gue bicarakan sama Ustadz Dennis di sini bisa menjadi pembelajaran ya buat kita dimanapun, siapapun background kalian tahu apa. Gue jujur belajar banyak banget, dan gue berharap kita sendiri juga bisa sama-sama mengingat lagi gitu bahwa apa yang kita lakukan di sini ini semua hanya titipan dan bukan milik kita. Dan kita kembali lagi ke Tuhan, Semoga kita bisa lebih baik dari yang kemarin, dan kita bisa lebih baik lagi besok, ya gak sih, supaya untuk menyenangkan hati Tuhan. Again, thank you kepada Ustadz Dennis Lim. Gue ngomong Ustadz Dennis Lim aja tuh kayak agak-agak gitu kan. Karena dia mau dipanggil kok Dennis Lim aja gitu. It's amazing. Dan yang pastinya sebentar lagi ya, kira-kira sejam lagi gitu kan, itu bakal buka puasa buat kalian yang sedang menjalani ibadah puasa. So gue pengen bilang selamat berbuka puasa. Dan again, semoga amal ibadahnya diterima. Dan yang pastinya thank you again kepada semua yang udah nonton dari awal sampai habis. Tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye guys.